Assalamualaikum, kali ini di materi IPS kelas 7 akan dibahas mengenai syarat dan bentuk interaksi sosial, di mana materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share ke teman-teman kalian supaya dapat materi kali ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang akan dibahas kali ini tentang syarat terjadinya interaksi. Yang pertama ada kontak sosial, komunikasi, dan juga tindakan sosial. Lalu ada bentuk-bentuk terjadinya interaksi. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Di mana pertama kita bahas dulu tentang syarat terjadinya interaksi. Dimana tadi saya bilang lagi, syarat terjadinya interaksi itu ada 3, ada kontak sosial, komunikasi, dan tindakan sosial. Di mana kontak sosial itu adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang menjadi awal berlangsungnya interaksi sosial, dan masing-masing pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain walaupun tidak harus bersentuhan secara fisik. Misalkan kalau yang secara langsung itu berhubungan dengan secara langsung, misalkan saling sapa, saling senyum, saling ngobrol, itu ada interaksi secara langsung. Sedangkan kalau yang tidak bersentuhan secara fisik itu misalkan lewat WhatsApp atau lewat IG atau lewat Facebook dan lain sebagainya. Dimana misalkan ngechat satu sama lainnya gitu. Jadi ada interaksi. Dimana kontak sosialnya juga dibedakan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan bentuk. Dimana berdasarkan bentuk ini dibedakan juga menjadi 2 hal lagi, yaitu kontak positif dan juga kontak negatif. Dimana kontak positif itu mengarah pada suatu kerjasama. Misalkan seorang pedagang melayani pelanggannya dengan baik. Sedangkan kontak negatif itu mengarah pada suatu pertentangan, bahkan berakibat putusnya interaksi sebagaimana tampak dalam perang Palestina dan juga Israel. Nah gitu. Kontak positif misalkan ada feedback atau yang baik gitu ya. Maksudnya misalkan si A ngechat si B, nah si B-nya ini ternyata menanggapinya dengan baik. Nah, berarti itu disebutnya sebagai kontak positif. Nah, sedangkan misalkan yang contoh kontak negatifnya misalkan si A ngechat si B, nah tapi nggak dibahas-balas nih sama si B, nah itu berarti disebutnya sebagai kontak negatif. Nah, kayak gitu. Dan misalkan tadi ujung-ujungnya mereka berantem, nah gitu, jadi semakin menandakan itu sebagai kontak negatif. Lalu berdasarkan tingkat hubungannya, dibedakan menjadi kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer itu terjadi apabila orang yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka langsung. Misalkan berjabat tangan, saling senyum, dan sebagainya. Nah, kayak saya tadi contohnya, kalau yang primer. Sedangkan kalau sekunder itu memerlukan suatu perantara atau media, bisa berupa orang ataupun alat. Atau bisa juga selain itu juga dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Misalkan kontak sekunder langsung itu juga dengan cara berbicara melalui telepon. Nah, itu kayak gitu. Atau bisa kalau orang zaman dulu kan medianya paling atau perantaranya itu misalkan lewat orang. Saya titip salam ke si B, misalkan seperti itu. Nah, nanti di salamnya itu diperantarakan atau dimediasi oleh yang si perantara tadi, atau dengan alat misalkan kontak sekunder langsung melalui telepon. Nah, sedangkan kalau yang tidak langsungnya itu bisa melalui WhatsApp, nah gitu. Lalu berdasarkan sifat dibedakan menjadi 3, yaitu kontak antar individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Lalu berdasarkan cara dibedakan menjadi 2, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung terjadi secara fisik, misalnya dengan berbicara, tersenyum, atau bahasa gerak atau isyarat. Sedangkan kontak tidak langsung itu terjadi melalui media atau peran tertentu seperti pesan telepon, radio, televisi, telegram, surat, dan lain-lain. Lalu ada komunikasi, ada 3 tahapan, tiga tahapan di sini. Pertama ada encoding, di mana pada tahap ini gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Dalam tahap ini, komunikator harus memilih kata, istilah, kalimat, atau gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Komunikator itu yang sebagai pengirim pesannya ya. Kalau komunikan yang sebagai penerima pesannya. Misalkan
komunikator itu si A, dia ingin ngechat si B sebagai komunikan. Nah, dia harus menggunakan kata-kata yang sekiranya mudah dipahami oleh orang itu, oleh komunikan, nah gitu. Atau kirim gambar atau istilah, nah kayak gitu. Jadi harus pemilihan katanya itu harus mudah dipahami oleh orang lain. Lalu penyampaian. Pada tahap ini istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar disampaikan. Penyampaian dapat berupa tulisan, dan gabungan dari keduanya. Misalkan tadi saya bilang dia lagi ngechat, berarti lewat tulisan, tapi secara nggak langsung. Lalu misalkan kalau tulisan bisa lewat surat dan sebagainya gitu. Lalu ada decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Nah, di sini si komunikan atau si penerima pesan ini kan tadi udah dicat nih sama si A yang oleh komunikator. Nah, dia baca nih chatnya. Ini maksud kata-kata ini apa? Nah, apakah dia mengerti atau tidak? Nah, tergantung dari pemahaman dari si komunikan atau penerima pesannya, atau bisa juga dari kata-kata yang disampaikan oleh komunikator atau pemberi pesannya, seperti itu. Lalu ada tindakan sosial, di mana terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, ada tindakan rasional berorientasi nilai, dilakukan dengan memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Tindakan ini menyangkut kriteria baik dan benar menurut penilaian masyarakat. Bagi tindakan sosial ini, yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi pokoknya itu yang penting itu harus sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Jangan sampai melanggar tindakan kita tuh jangan sampai melanggar yang ada di masyarakat, gitu. Lalu tindakan rasional atau instrumental. Tindakan sosial dilakukan oleh seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian cara yang digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam tindakan tersebut. Jadi di sini kita tuh memperhitungkan juga, ini caranya yang kita gunakan itu apakah sesuai dengan tujuan yang kita capai apa enggak, misalkan gitu. Nah, lalu tindakan tradisional, tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan karena pertimbangan adat dan kebiasaan yang telah baku dan ada di masyarakat. Ini hampir sama seperti yang pertama ya, tindakan rasional berorientasi nilai. Tapi ini lebih kepada dia menjalankan tindakan sosial itu untuk menjalankan norma adat kebiasaan yang ada di masyarakat itu. Misalkan lagi pesta perkawinan. Nah, lagi pesta perkawinan menggunakan adat misalkan dari Sunda. Nah, dia menggunakan adat dari Sunda yang di daerahnya itu. Bukan misalkan dia pengen dia pakai yang adat atau dia yang gaya barat tapi dituntut oleh keluarga dan masyarakat sekitar harus menggunakan adat Sunda, misalkan seperti itu. Lalu ada tindakan afektif. Tindakan sosial yang sebagian besar tindakannya dikuasai oleh perasaan atau afektif ataupun emosi tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Perasaan marah, cinta, sedih, gembira muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap suatu situasi tertentu. Oleh sebab itu, tindakan sosial itu bisa digolongkan menjadi tindakan yang irasional. Nah, misalkan nih contohnya kan kayak kalian tuh dekat sama teman kalian, kamu ngechat teman kamu, terus tiba-tiba entah itu ada perasaan marah atau cinta, sedih, gembira. Nah, misalkan kamu lagi keselnya sama teman kamu nih, gara-gara misalkan nggak minjemin pulpennya. Nah, kamu kan nggak bawa pulpen, nah teman kamu nggak minjemin pulpen, nah kamu marah kan di situ. Nah, di situ reaksi kamu terhadap situasi teman kamu yang nggak minjemin pulpen. Nah, itu disebut sebagai tindakan afektif. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Di mana interaksi sosial asosiatif itu adalah interaksi yang mengarah kepada bentuk-bentuk asosiasi atau gabungan. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang menghasilkan perpecahan. Kalau ada kata dis, itu lebih kepada kebandingan dari yang kata
selanjutnya gitu ya. Lalu di mana interaksi sosial asosiatif itu terdiri dari akomodasi, kerjasama, asimilasi, paternalisme, dan akulturasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia dengan semula saling bertentangan untuk upaya mengatasi ketegangan, di mana akomodasi ini sebagai proses mempunyai beberapa bentuk, antara lain ada mediasi, pemakaian pihak ketiga untuk penengah atau juru damai, keputusan berdamai tergantung pihak-pihak yang bertikai. Misalkan A dan B sedang bertengkar. Nah, akhirnya ditengahi oleh si C supaya mereka bisa saling damai, tidak berantem lagi, misalkan kayak gitu. Kalau kompromi, bentuk dari akomodasi di mana pihak yang saling terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu penyelesaian. Sikap dasar kompromi adalah semua pihak bersedia merasakan dan memahami keadaan pihak lain. Nah, contoh dari kompromi ini misalkan kayak kalau dalam dunia ya nyata, misalkan contohnya kalau di dunia nyata terus di negara itu kayak Korea Selatan dan juga Korea Utara, di mana mereka berkompromi bahwa oke, kita nggak usah saling perang, tapi ibaratnya namanya gencatan senjata, tapi suatu saat mereka bisa bakalan perang karena misalkan sebab tertentu, misalkan kayak gitu. Mereka ingin perselisihan itu mereda sampai terjadinya penyelesaian. Nah, sampai saat ini mungkin belum sampai kesepakatan yang benar-benar fix mereka akan damai atau bahkan bergabung negara menjadi negara Korea. Tapi saat ini masih sebagai gencatan senjata, tidak saling menyerang negara satu sama lain, kayak gitu. Lalu ada arbitrase, di mana bentuk akomodasi yang terjadi apabila terdapat pihak-pihak yang berkonflik tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Maka dari itu diundanglah kelompok ketiga yang tidak berasa belah atau netral untuk mengusahakan penyelesaian. Pihak ketiga tersebut berasal dari badan yang berwenang. Misalkan contoh arbitrase ini kayak dulu itu kasusnya kalau di negara Indonesia tentang GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, kan berselisih dengan Indonesia ya, di mana GAM ini ingin merdeka, Aceh itu merdeka, tetapi pemerintah Indonesia itu tidak. Aceh itu bagian dari NKRI. Nah, karena waktu itu kan awal-awalnya kan sering terjadi konflik, terus terjadinya penyerangan. Nah, akhirnya dilakukanlah perjanjian arbitrase dengan mengundang pihak ketiga yang sebagai netral, di mana waktu itu tempat perjanjian itu di negara Swedia atau Finlandia, saya lupa gitu, pokoknya di negara Eropa, dan pihak ketiganya itu sebagai orang yang netral atau negara atau lembaga yang netral gitu. Akhirnya terjadinya selesai juga masalah tersebut, dan akhirnya GAM masuk kembali ke NKRI seperti itu, dimana akhirnya selesai permasalahannya gitu. Lalu ada koersi, bentuk dari akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok yang lain. Misalkan kelompok A berselisih dengan kelompok B, nah saling perang misalkan kayak gitu, atau berantem. Nah, kelompok A ini ternyata menang lawan yang kelompok B. Nah, kelompok B ini dibilang, ayo kamu menyerah nggak? Kalau enggak nanti akan dihancurkan kelompoknya. Nah, itu dipaksa kelompok B itu untuk bersatu atau dihancurkan. Nah, berarti gitu. Nah, lalu ada konsiliasi, upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Dimana di sini kan misalkan si A dan B saling berantem. Nah, di sini mereka tuh dilakukan konsiliasi. Nah, bagaimana supaya cara mereka bertemu dan dilakukan damai gitu, jangan sampai berantem lagi. Nah, kayak gitu. Dia usaha-usahanya ini tuh disebut konsiliasi. Nah, gitu. Lalu ada toleransi, bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan. Adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari konflik yang saling merugikan. Nah, misalkan si A sama B nih berantem lagi kan. Nah, ternyata terus dipikir-pikir mereka berdua, ngapain sih gue berantem? Bikin capek aja, bikin kesel aja, bikin mood jelek. Nah, mereka akhirnya, oh ya udahlah,
kita baikan aja, nanti juga bisa diselesaikan masalahnya dengan baik-baik, nah kayak gitu. Jadi tanpa mereka sadari dan direncanakan, mereka kira berdamai dengan sendirinya. Yang tadinya nggak pernah ngobrol, terus dia mikir, ya akhirnya mereka bisa ngobrol lagi karena ada toleransi itu. Lalu ada stalemate, bentuk dari akomodasi yang terjadi ketika kelompok terlibat pertentangan dengan kekuatan seimbang. Dengan kesadaran kedua belah pihak, maka tidak ada yang maju ataupun mundur sehingga pertentangan akan terhenti dengan sendirinya. Nah ini stalemate ini misalkan yang ngotot-ngototan tuh, kayak Korea Selatan dengan Korea Utara, mereka ngotot. Nah ini kekuatannya hampir seimbang kan. Nah mereka ngotot, dia nggak maju, dia juga nggak mundur, sehingga ya udahlah, daripada perang terus, ya udah mendingan kita lebih baik perjanjian damai ya, gencatan senjata dulu, nggak usah berperang dulu. Nah kayak gitu contohnya. Lalu ada kerjasama, suatu usaha bersama manusia ataupun kelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang serupa, serta menyadarinya bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Terdapat beberapa bentuk interaksi sosial yang berupa kerjasama. Contohnya, yang pertama itu ada cooptation atau kooptasi, suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Nah, kayak gini. Misalkan dia di satu perusahaan, misalkan kan kayak gini kan, kayak lagi pandemi. Nah, karyawannya ini kekurangan misalkan untuk beli bahan pokok. Nah, ada juga kan karyawan lama, senior. Nah, sama perusahaannya ini, ya udah dah, daripada nanti dia yang karyawan lama ini kan dia kan sudah berpengalaman, terus riwayat kerjanya juga bagus. Nah, akhirnya ditawari untuk ini dikasih uang penunjang untuk beli keperluan selama pandemi. Nah, misalnya seperti itu. Lalu ada bargaining, pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Nah, misalkan kayak ada si perusahaan A dan juga perusahaan B, mereka saling tukar barang. Misalkan si perusahaan A ini punya kelebihan barang misalkan di bidang kamera. Nah, misalkan sedangkan yang perusahaan B punya kelebihan di bidang baterai. Nah, si A ini butuh baterai kamera. Nah, sedangkan yang perusahaan B yang kamera ini butuh butuh yang baterai. Nah, saling tukar lah intinya satu sama lain, pertukaran barang. Lalu ada coalition atau koalisi, kerjasama yang dirasakan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, misalkan ini contohnya kayak partai politik ya. Misalkan partai A, partai B. Nah, kan sebenarnya kan dia punya tujuan partainya kan sebenarnya kan beda ya. Tapi karena untuk melagangkan supaya dia menang nanti politiknya atau pas lagi pemilunya atau pemilihan umum. Nah, mereka kerjasama. Kita setelah ngobrol-ngobrol, setelah berbincangkan, akhirnya mereka punya tujuan yang sama. Ya udah, akhirnya mereka membentuklah suatu koalisi atau kerjasama. Nah, gitu. Lalu ada joint venture atau usaha patungan, kerjasama dengan pengusaha proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut kesepakatan tertentu. Misalkan si perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, perusahaan B ini misalkan dia patungan ke perusahaan si A. Nah, gitu, ikut untuk menanam sahamnya misalkan di perusahaan A itu. Jadi nanti ada kesepakatan bersama yang dibagi hasilnya seperti gimana nanti gitu. Lalu ada asimilasi, cara untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Ada beberapa faktor yang mendorong untuk mempermudah terjadinya asimilasi: sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap dan kesediaan saling toleransi, keterbukaan golongan penguasa dan masyarakat, adanya musuh bersama dari luar, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi atau tiap-tiap individu mendapat kesempatan yang serupa untuk mencapai kedudukan khusus atas dasar kemampuan dan jasanya, adanya kesamaan pada unsur budaya,
Dan terakhir, perkawinan campuran atau amalgamasi. Lalu ada faktor penghambat asimilasi, tadi ada faktor pendukungnya. Nah, sekarang satu penghambatnya, minimnya pengetahuan tentang kebudayaan yang dihadapi, ketakutan terhadap kekuatan suatu kebudayaan lain, adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan-pertentangan pribadi, terdapat gangguan golongan minoritas terhadap golongan yang berkuasa, terdapat in-group feeling yang kuat. Artinya maksudnya adanya suatu perasaan yang kuat bahwa individu terikat di dalam kelompok dan kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Terdapat perasaan bahwa suatu golongan atau kelompok tertentu itu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lain. Terdapat perbedaan warna kulit atau ciri-ciri badaniah secara fisik. Terisolasinya kehidupan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Paternalisme adalah penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok penduduk asli, di mana perekonomian suatu wilayah itu bisa seringkali dikuasai oleh kelompok pendatang bukan penduduk asli. Nah, di mana kaum pendatang itu biasanya bertindak sebagai penguasa atau pemilik modal, sedangkan penduduk asli sebagai buruh atau pekerja. Di mana masalah sosial seperti ini hendaknya cepat diatasi agar tidak muncul kebencian dan konflik antara kaum pendatang dan penduduk asli. Misalnya kayak di Jakarta nih, ternyata kebanyakan itu yang di Jakarta itu orang-orang Jakarta justru malah sebagai pekerjanya. Sedangkan kalau yang orang Jawa, misalkan seperti itu ya, yang mendirikan perusahaannya, kayak gitu. Nah, permasalahan ini harus segera diatasi agar tidak muncul kebencian atau konflik sosial tadi itu. Lalu ada akulturasi, adalah proses sosial yang muncul karena suatu kelompok masyarakat memiliki kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing tersebut diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Di mana biasanya unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah unsur kebudayaan kebendaan dan peralatan yang sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat seperti kalkulator, ponsel, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Adapun kebudayaan asing yang sulit diterima itu adalah unsur kebudayaan yang menyangkut ideologi, keyakinan, atau nilai tertentu yang menyangkut prinsip hidup seperti paham komunisme, kapitalisme, liberalisme, dan lain-lain. Nah, misalkan kayak kebudayaan kayak sekarang kan misalkan ada K-pop, terus ada Jepang, nah dimana banyak anak-anak muda tertarik atau cenderung menyukai hal-hal seperti itu, nah kayak gitu. Sedangkan misalkan kalau yang kayak macam paham komunisme, yang kayak macam hal-hal seperti itu atau yang berbau agama, pasti itu banyak kebudayaan yang banyak yang ditentang oleh masyarakat kita seperti itu. Lalu ada interaksi sosial disosiatif, misalkan ada terdiri menjadi beberapa macam, ada persaingan, kontravensi, pertikaian, atau pertentangan atau konflik. Yang pertama persaingan dulu, di mana persaingan adalah proses sosial ketika terdapat dua pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas ataupun menjadi pusat perhatian umum, di mana ada fungsi persaingan menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama ingin dipenuhi tuntutannya, padahal susah diwujudkan seluruhnya secara serentak. Contohnya itu ada perbaikan jalan desa atau perbaikan saluran irigasi. Yang kedua, menyalurkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat, paling utama kepentingan dan nilai dengan menimbulkan konflik. Contohnya itu Perda Khusus Provinsi Aceh yang melarang wanita berpakaian minim, jadi harus sesuai dengan tampilannya. Jadi harus menutup aurat dengan benar. Yang ketiga, menyeleksi individu dengan pantas memperoleh kedudukan dan peran yang sesuai dengan secara kemampuannya. Lalu ada kontroversi, adalah sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan dengan tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebab kontroversi adalah perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat, ataupun dapat juga pendirian menyeluruh masyarakat. Lalu menurut Leopold von Weiss dan juga Howard Becker, terdapat 5 bentuk kontroversi, antara lain kontroversi umum bisa berupa penolakan, keengganan, protes, perlawanan, gangguan, dan mengancam pihak lain atau pihak lawan. Lalu kontroversi sederhana, menyangkal pernyataan orang di depan umum. Lalu kontroversi intensif, penghasutan dan penyebaran desas-desus atau isu tertentu atau hoax kayak gini. Lalu ada kontroversi rahasia, membocorkan rahasia atau berkhianat, operasi intelijen. Lalu ada kontroversi taktis, mengejuntukan kelompok lawan, provokasi, dan intimidasi.
Lalu ada pertikaian. Adalah proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontroversi. Pertikaian muncul apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain lewat ancaman ataupun kekerasan. Lalu ada pertentangan atau konflik adalah proses sosial antara individu dan juga kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut, di mana konflik itu dapat bersifat terbuka dan menggunakan kekerasan seperti perkelahian, pengeboman, pembakaran, serta dapat juga terjadi secara sembunyi dengan menggunakan jasa tipu daya atau pihak ketiga. Adapun bentuk-bentuk pertentangan, pertama ada pertentangan pribadi, rasial, antar sosial, politik, dan yang bersifat internasional. Oke, cukup itu aja untuk materinya. Emang banyak ya, nanti dirangkum aja atau dibuat mapping untuk tugasnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.